wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Ya, Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sebelum saya menjelaskan dan memaparkan materi mengenai pelatihan kita hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur keselamatan. Karena kegiatan pelatihan kita di dalam ruangan atau indoor dan juga kita tidak menggunakan alat dan bahan yang membahayakan, jadi kita tidak perlu menggunakan helm dan juga boot keselamatan kerja. Nah, di saat pelaksanaan pelatihan, apabila terjadi keadaan darurat atau keadaan genting, rekan-rekan silakan untuk keluar saja menggunakan pintu darurat yang ada di sebelah kanan rekan-rekan atau di sebelah kiri saya. Di sana nanti akan ada pintu darurat dan silakan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Oke, baiklah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Di sini akan membantu rekan-rekan dalam pelaksanaan pelatihan yang membahas mengenai pemeliharaan kesehatan jiwa di tempat kerja. Baiklah, sebelum kita memulai pelatihan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Sebelum itu silakan rekan-rekan untuk mengisi daftar hadir ya. Diisi namanya dengan huruf kapital semua, jangan lupa untuk tanda tangan. Kak, boleh dicoret ya? Boleh. Langsung ditulis di bawahnya saja ya. Untuk jabatan dan bidang ini, boleh salah satu atau boleh keduanya diisi? Boleh keduanya diisi ya. Jabatan dan bidang di tempat kerja ya. Ya, tanda tangan ya. Saya boleh kenal warna, Kak? Boleh. Warna biru ya. Merah. Boleh, Kak? Boleh. Kalau SMA-nya ditulis SMA mana, Kak? SMA terakhir pendidikan terakhir. Terima kasih ya. Kak, saya lupa tanda tangan. Oh iya, silakan kembali ya. Terima kasih. Oke, di sini berarti ada Dara Bestari, ada Kansa Ramadhani ya, Zakia Istiqomah, ada Puja, ada Sylvia. Iya. Oke, oh di sini sudah semua ya tanda tangan. Nah, supaya kita lebih semangat nih untuk pelatihan hari ini, jadi kita ice breaking dulu. Boleh rekan-rekan berdiri dulu, cari posisi nyamannya. Oke, kita ikutin saja ya gerakan yang ada di layar ya, rekan-rekan. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
kerja. Nah, untuk topik-topik pada materi kali ini itu akan bahas mengenai apa sih gimana sih cara memelihara kesehatan jiwa, kemudian apa sih kebutuhan dari jiwa tiap-tiap dari individu itu, terus motivasi pribadi dalam penanggulangan bencana, langkah pengelolaan kekecewaan, terus dampak kehilangan, kesedihan, trauma dari bencana, dan juga ekspresi dari kekecewaan. Tujuannya yaitu agar rekan-rekan di pelatihan hari ini dapat mengidentifikasi apa sih manfaat dari kesehatan jiwa, apa sih motivasi dari rekan-rekan yang bekerja di BPBD ini dalam menanggulangi bencana, dan juga gimana sih cara mengelola kekecewaan, mengelola rasa kehilangan, sedih, trauma yang didapatkan itu gimana sih cara menanggapi ekspresinya dengan tepat ya. Oke. Nah, untuk durasi dari pelatihan pada hari ini itu 45 menit. Dan untuk langkah-langkahnya itu rekan-rekan seperti tadi di awal ada ice breaking dan juga pembukaan. Selanjutnya nanti akan ada materi yang diberikan, dan yang terakhir kita ada pengisian evaluasi kesan dan kesannya. Oke, kita masuk saja ke materi yang pertama. Karena kita membahas mengenai jiwa ya tadi ya, pemeliharaan kesehatan jiwa. Nah, menurut rekan-rekan sendiri jiwa itu apa sih? Ada yang tahu? Mungkin? Oke, silakan. Oke, apa itu jiwa? Roh. Ada lagi? Rohani, ada lagi? Ada lagi jiwa itu apa sih kan? Sanubari, rohani, sanubari, ya kan? Ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Nurani, rohani, sanubari, dan nurani. Coba kita lihat ya definisi dari jiwa itu sendiri. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa ini adalah roh manusia yang ada di dalam tubuh yang kita. Jadi setiap dari kita tuh punya jiwa ya kan, punya jiwa. Jadi setiap manusia yang bernyawa itu memiliki jiwa di dalam tubuhnya. Oke, next. Nah, kalau sehat jiwa, ini kan jiwa itu adalah roh atau sesuatu nurani yang ada dalam diri kita. Nah, kalau sehat jiwanya itu apa maksudnya? Sehat jiwa itu apa sih? Sehat mental. Ada lagi? Menurut Puja apa sehat jiwa tuh? Sehat mental. Ada lagi kalau darah? Tidak sakit jiwanya kan? Jiwa yang tidak sakit ya sehat jiwa. Kalau kanker? Merasakan sedih dan senang secara tidak terlalu berlarut-larut. Oke, jadi sehat jiwa tuh tadi kata-katakan sehat mental, jiwa yang tidak sakit, merasakan bahagia dan sedih itu dalam batasan wajar. Kalau Puja mau ngomong apa tadi? Tidak ada. Oke. Alkia ada mau nyamain pendapatnya tentang sehat jiwa? Sehat batin ya kan? Jiwa yang tidak sakit, merasakan kesedihan dan kesenangan dalam jumlah yang wajar. Oke, kalau kita lihat ya definisinya. Nah, sehat jiwa itu ketika kita ya individu itu mampu berkembang baik secara fisiknya, mentalnya, spiritual, sosial, sehingga dia itu sadar apa sih kelebihan dia gitu, apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, dan kita tuh bisa produktif untuk bisa kasih kontribusi untuk sekitar kita, lingkungan kita seperti itu ya. Jadi sehat jiwa tuh ketika individu tuh berkembang terus tuh fisik dan mentalnya, dan dia tahu apa sih potensi dan juga kekurangan dari dirinya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk gimana kita memelihara biar jiwa kita tuh selalu sehat gitu. Jadi dimulai dengan memperhatikan kesehatan fisik dulu. Jadi kita fokus gitu kan ke kesehatan fisik kita. Misalnya olahraga, di olahraga semua sedangnya olahraga apa nih? Kalau darah gimana? Biasanya nge-gym kan? Nge-gym. Kalau Kansa? Angkat beban kan saya. Kalau darah? Olahraga. Zakia ya, sorry. Tenis meja. Hujan? Zumba. Kalau ini? Badminton. Oke. Fanatik semua ya olahraga yang disukai. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perilaku positif yang kita lakukan ya. Bentuk cara kita untuk menjaga biar jiwa kita tuh sehat gitu, melakukan olahraga tadi ya kan. Nah, selain itu kita juga perlu makan makanan yang bergizi. Jadi kayak kita makan sayur, terus kita makannya tuh 4 sehat 5 sempurna ya kan. Ada susu, protein, karbohidrat dan lain-lain ya. Terus kita mengurangi fast food. Jadi kita nggak makan yang
lapisan-lapisan terus. Terus juga kita memenuhi kebutuhan mineral. Mineral ada yang tahu nih kalau sehari itu manusia tuh harus minum berapa liter sih? 2 liter. Nah, kalau rekan-rekan ibu semua udah minum 2 liter belum sehari? Belum. Ada ya? Seliter. Ciumi dulu. Biasanya 2 liter lebih atau kurang dong? Lebih ya. Jadi sudah bagus ya. Itu adalah bentuk upaya kita tuh untuk bisa memelihara supaya jiwa kita tuh tetap sehat. Oke, next. Nah, jiwa kita tuh butuh apa sih? Tadi kan kayak fisik kita tuh butuh makanan kan kalau fisik. Kalau jiwa itu butuh ini nih, misalnya kita butuh waktu untuk sendiri. Maksudnya adalah kita butuh waktu untuk gak mau ketemu orang dulu. Kita butuh waktu untuk gak mau ngobrol sama orang dulu. Kita butuh waktu untuk sendirian yang ngobrol sama diri sendiri, evaluasi diri seperti itu. Terus, oke. Selanjutnya itu kita sosialisasi dengan sekitar. Selain butuh waktu untuk sendiri, kita juga butuh waktu untuk bersosialisasi. Nah, kalau rekan-rekan sendiri biasanya lebih banyak waktunya dihabiskan untuk menyendiri atau bersosialisasi nih? Menyendiri rata-rata ya, kenapa tuh? Oh, ada juga yang sosialisasi. Jadi memang tergantung kebutuhan. Yang lebih senang sosialisasi juga ada waktunya kan untuk waktu sendiri ya. Oh iya, dipengaruhi sama kepribadian juga ya. Nah, kita sosialisasi tadi tuh manfaatnya kita bisa sharing ya. Apa sih kendala yang dihadapi? Apa sih kekurangan kita? Bisa sharing ya kalau sosialisasi. Kalau waktu sendiri tuh kita bisa gunakan untuk kita juga evaluasi diri tuh. Apa yang kurang hari ini ya. Selanjutnya juga kita melakukan aktivitas rutin. Nah, aktivitas rutin dan teratur yang biasanya rekan-rekan lakukan biasanya apa nih? Misalnya kayak Dara, apa tuh kegiatan rutin yang dilakukan? Biasanya kalau bangun pagi minum air putih, habis itu olahraga, terus beres-beres rumah. Oke, berarti kegiatan rutinnya positif banget ya. Misalnya kayak minum air putih, olahraga, terus lanjut beres-beres rumah. Kalau Kansa gimana Kansa? Lihat berita dan perkembangan saham ya? Wow, kalau Kia gimana? Saya biasanya setelah itu Pergi jogging, setelah itu workout ya? Waduh. Kalau Puja gimana nih? biasanya mau pagi Bangun pagi, terus? biar HP terus ke WC. Oh, kegiatan rutinnya tuh kayak di bagian pencernaan ya? Rutinnya di pagi hari ya? Itu bagus banget tuh karena mungkin metabolisme tubuhnya seperti itu ya. Kalau di situ gimana? Ke toilet jogging baru presiden. Oh, ke toilet dulu, ya kan kayak kegiatan rutin sehari-hari manusia ya, saat tiap pagi ya. Terus jogging baru bersih rumah. Rata-rata rekan-rekan semua sudah mempraktekkan ya kegiatan-kegiatan positif yang menunjang kesehatan jiwa atau kebutuhan jiwa dari kita. Oke, next. Nah, kan tadi ada bahas mengenai motivasi juga nih. Tadi kan yang kita lakuin, misalnya kita mau olahraga, kita mau makan, kita mau makan makanan yang bergizi, kita mau produktif, itu tuh didorong oleh motivasi. Nah, motivasi itu apa sih teman-teman? Tujuan. Ada lagi? Tujuan, dorongan, pencapaian. Tujuan, dorongan, pencapaian. Kita lihat ya. Jadi motivation atau motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti tujuan. Jadi itu tuh benar kata-kata dorongan yang dimiliki oleh individu untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai tujuan. Pastinya tiap-tiap kita tuh memiliki motivasinya beda-beda. Biasanya kalau Kansa nih motivasi untuk melakukan sesuatu itu apa nih? Tergantung situasinya. Oke, contohnya? Misal mau ngelakuin apa dulu kita? Misalnya kayak mau belajar tentang saham tuh motivasinya apa sih? Pengen itu ya? Kayak pengen gimana ya? Karena ekonomi terus ya pengen. Oke. Berarti memang motivasi tiap kita itu beda-beda ya? Beda motivasinya, beda juga kegiatan yang mau dilakukan, tergantung ya. Nah, kan rekan-rekan semua bekerja di bidang perencanaan di BPBD ya sebenarnya, saudara-saudari semua. Nah, motivasi rekan-rekan untuk mau berkecimpung di bidang itu apa sih? Kan nggak semua orang tuh mau kerja di bidang kebencanaan. Motivasi rekan-rekan tuh apa? Oke, boleh salah satu dari Dara? Kalau saya rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Kalau Kansa? Apa ya Kak? Karena suka ke alam aja Kak. Oh, Puja suka ke alam. Kalau Dara kemanusiaan. Kalau Kansa? Karena didorong
didorong oleh keluarga ya. Iya. Oke, dapat dukungan dari keluarga ya, support dari keluarga ya. Iya, tapi kalau motivasi dalam diri itu 50-50 Kak. Soalnya kan kalau tempat bencana alam pasti gue jadi korban ya Kak. Oke, 50-50 ya kalau dari dalam diri, tapi keluarga mensupport penuh ya. Iya. Oke, kalau Zakia gimana? Saya karena kebetulan pas daftar tuh keterimanya di bagian itu. Keterimanya Dijalanin aja. dijalani dulu aja pas daftar, keterimanya di bagian kebencanaan ya. Kalau Siti gimana? Kebetulan diterima ya, coba kita lihat rekan-rekan motivasi rekan-rekannya apa sih biasanya? Nah, seperti yang Ai bilang tadi, kemanusiaan ya. Jadi memang kita tuh memang makhluk sosial yang selain kita butuh bantuan orang lain, kita juga berkewajiban untuk membantu orang lain, ya kan? Karena kita saling membutuhkan. Selanjutnya kita juga memiliki tanggung jawab sosial. Kita memiliki tanggung jawab untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Kita memiliki tanggung jawab untuk membantu rekan-rekan kita yang berada di kondisi bencana atau keadaan genting ya, darurat. Nah, selanjutnya pengembangan diri kayak Zakia dan Silvi tadi kan kebetulan masuk tuh. Mungkin ini digunakan oleh Zakia dan Silvi sebagai langkah untuk mengembangkan diri ya, khususnya di bidang motivasi kerja di bidang kebencanaan. Oke. Next, nah selanjutnya nih, kalau misalnya kan rekan-rekan semua bekerja di BPBD di bidang kebencanaan, yang pastinya kan rekan-rekan berhadapan dengan situasi yang kurang nyaman ya, menemui orang-orang yang terkena musibah, bertemu dengan orang-orang yang sedih, gitu ya, trauma, gitu. Pastinya ada perasaan kecewa kan dari orang-orang yang rekan-rekan temui gitu. Kalau dari rekan-rekan sendiri, rekan-rekan kecewa itu apa sih? Kecewa gitu. Mungkin kakak-kakak ini sering kita dengar sehari-hari ya. Kecewa itu hal yang terjadi itu nggak sesuai keinginan. Hal yang terjadi tidak sesuai keinginan. Kalau tidak sesuai sama ekspektasi, coba kita lihat ya. Jadi kecewa itu adalah reaksi emosional yang muncul ketika merasa terganggu karena realita itu tidak sesuai sama harapan, benar kata Silvi Dadara tadi. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, kita pengennya hidup ya aman-aman aja gitu kan, hidup bahagia-bahagia aja. Ternyata realita yang kita hadapi misalnya ada kesulitan, entah itu bencana dari alam atau memang kesulitan dari diri kita sendiri dalam menghadapi sesuatu. Nah, bentuk dari kecewa ini ada banyak sekali. Mungkin di sini belum tergambar semua ya rekan-rekan. Di sini ada perasaan cemas, berubah cara pandang, tidak mampu mengatasi sesuatu, sedih, merasa sendiri, merasa bersalah, nggak pede, tidak percaya diri. Yang kalau rekan-rekan sendiri nih merasakan kecewa biasanya sama hal-hal yang tergambar di sini atau tidak? Iya, contohnya apa tuh? Contohnya, ya ada cemas kalau Zakia, kalau dari ini Harapan. hilang harapan ya, cemas. Ada lagi? Puja gimana Puja? Paling sering itu apa? Tidak pede, tidak percaya diri ya. Kalau Zakia gimana? Cemas juga. Oke. Memang rata-rata tuh bentuk kecewa yang ditunjukkan oleh individu itu tuh ya seperti ini, kayak marah, cemas, merasa bersalah, tidak pede ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, oke silakan. Nah, dampak dari kehilangan, kesedihan dan trauma bencana, ya kan? Misalnya nih, kita kan tinggal itu maksudnya kita itu bekerja di daerah-daerah yang rentan, ya kan? Jadi kita pasti merasakan yang namanya kehilangan, kita pasti merasakan yang namanya sedih, kita pasti merasakan trauma. Karena walaupun kita tidak merasakan bencana, tapi kan kita turun langsung ya ke tempat bencana itu. Jadi kita sebagai pekerja yang baik bekerja di kantor atau di lapangan, pasti kita merasakan hal-hal ini. Biasanya nih kondisi fisiknya tuh kayak ada yang mual mungkin ya, ada yang detak jantungnya meningkat nih, ada yang terengah-engah, ada yang merasakan kram ya, psikologisnya mungkin bisa cemas, sulit tidur dan sulit konsentrasi. Nah mungkin ini adalah reaksi-reaksi yang rekan-rekan rasakan ketika pertama kali terjun ke lapangan di mana di tempat bencana itu terjadi. Nah kalau dari rekan-rekan sendiri, biasanya yang paling sering dirasakan tuh apa? Sulit tidur. Sulit tidur. Biasanya karena apa sih, Dara? Kepikiran kapan ya ini selesai bencananya gitu. Selesai membantu korban-korban dari sana. Oke, jadi kepikiran juga ini kapan selesai ya bencananya gitu, kapan cepat pemulihan
melalui buka-buka itu kan ya kemudian dibuka. Dan ya bagi saya itu kayak masih jadi pengalaman traumatis ya bagi saya karena itu pertama kali saya terjun ke sana gitu. Oke, jadi kebetulan Kansa waktu itu ditugaskan di Palu ya, menjadi pengalaman pengalaman yang berkesan, juga pengalaman yang memberikan sedikit trauma dan mimpi buruk ya sebenarnya. Ya sebagai relawan itu. Oke, baik. Kalau dari terima kasih Kansa dan Dara. Kalau dari Zakia sendiri gimana nih? Kita Apa sih yang sering cemas ya? cemas konsentrasi gitu karena kan kayak misalnya kita belajar dari tempat evakuasi itu kan nanti kan kita bergantian shift lagi nih yang mengatur lapangannya. Jadi pas kita udah tiba di mungkin bisa udah di tempat yang aman aja nih. Oke, silakan. Oh, jadi perasaan cemas ya yang dirasakan. Oke, kalau Silvi gimana? Itu perasaan cemas kak karena bos kerjaan meningkatkan kerjaan sendiri dan kan jadi beban itu mas kayak masih janjian di depannya. Oke, jadi keikut cemas juga ya walaupun karena tuh tidak sebagai yang menerima bencana itu ya, jadi rekan-rekan ditugaskan untuk turun ke lapangan, jadi keikut juga ya kan kita karena kita langsung datang dan langsung melihat kondisi korban, kondisi lokasi tempatnya, mungkin kondisi tempat poskonya gitu kan, jadi keikut ada yang sudah tidur, ada yang kepikiran walaupun bencana sudah selesai pas pulang ya, ada yang ikut cemas juga, ada yang jadi sulit konsentrasi gitu ya kan. Nah pasti kita pengen tahu nih gimana sih caranya menanggapi ekspresi dari bentuk-bentuk tadi tuh. Nah kita tuh harus tahu, kita tuh menyadari kalau sebenarnya hal-hal yang kita rasakan tadi itu normal ya seperti yang dirasakan oleh manusia pada umumnya, perasaan tidak nyaman ya karena kita berada di lokasi yang memang membuat kita tidak nyaman gitu. Mengharuskan rekan-rekan bekerja ke lapangan di tempat-tempat bencana seperti itu kan, melakukan melakukan penyesuaian juga mungkin. Nah rekan-rekan dapat dilakukan itu dengan mengumpulkan informasi yang mengenai bahasa dan juga budaya. Maksudnya adalah supaya mempermudah gimana supaya mempermudah rekan-rekan untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran. Rekan-rekan dapat mempelajari juga nih bahasa dan juga budaya di tempat sana. Jadi tahu apa yang dibutuhkan, tahu apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan di situ. Jadi misalnya obat atau budayanya ya gimana tuh di sana, misalnya makannya ternyata enggak 3 kali sehari, 4 kali sehari misalnya. Nah itu kan yang mereka butuhkan kan. Jadi rekan-rekan bisa mempelajari itu supaya mempermudah rekan-rekan ketika turun ke lapangan nanti. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, tahu hal-hal yang jangan dilakukan, tahu hal-hal yang mungkin di sana tidak disukai, tahu hal-hal yang perlu dilakukan saja seperti itu. Nah selanjutnya kalau rekan sudah merasa cukup burn out lah ya, sudah capek banget gitu, bisa memilih jalan untuk beristirahat ya, mungkin minta izin ke temannya, gantian shift dulu karena sudah capek ya kan, supaya apa? Supaya kita membantu orang lain itu tuh kitanya dulu siap. Kalau kitanya siap, orang yang kita bantu itu juga enak dilihatnya. Jadi kalau kita udah aman, orang yang kita bantu juga merasa aman gitu kita bantu. Yang kita bantu lebih efektif, kita juga lebih konsentrasi. Jadi istirahat ini bisa sangat dipilih nih kalau misalnya tempat-tempat penting. Kita paham akan kemampuan diri kita. Kalau kita udah tahu, oh ini kayaknya udah gak sanggup lagi nih, nah bisa dipilih langkah untuk istirahat ini rekan-rekan. Nah selanjutnya kita juga bisa pilih untuk misalnya bercerita sama rekan-rekan yang sama turun ke lapangan, atau mungkin bercerita sama keluarga atau ke suami ya kan, atau anak gitu. Misalnya oh ini yang dirasakan, sharing gitu, apa sih yang kurang di hari ini, evaluasi bareng ya, apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Oh sebaiknya mungkin besok kita lebih awal lagi, atau besok kita lebih pagi gitu. Ada apa kan? Biasanya bertanya kan kata-kata kalau bercerita ya kak, kalau kan kalau kita bercerita ada gitu temen yang emang pernah sih tahu sebenarnya cerita aku ingin mengungkapkan apa yang saya rasain dan tahu bisa betul kenapa dan bagaimana itu ada aja tuh temen yang konsisten, nanti dia pasti bagi-bagi dengan pengalaman dia sebelumnya, atau kalau kita disuruh sama nih kak, saya yang mengalami gempa nasional, terus saya cerita tiba-tiba dia kayak membalikkan
sebenarnya kan cerita ini tuh adalah bentuk kenyamanan kita. Kalau misalnya kita nyaman dan kita tahu resiko dari apa yang kita ceritain, sebenarnya kan bercerita itu adalah mempercayakan apa yang kita keluarkan kepada orang lain. Jadi kita harus percaya dulu. Nah, mungkin solusinya, mungkin dari Kansa sendiri bisa minta ke temannya itu cuma untuk minta didengarkan saja gitu, tidak perlu diberikan solusi ataupun respon yang berlebihan. Mungkin sebelum bercerita, kalau tidak ada teman yang lain di tempat lokasi itu, bisa bilang saya hanya perlu untuk mengeluarkan emosi saya, seperti itu, tidak perlu diberikan solusi ataupun respon seperti itu. Mungkin itu akan lebih mempermudah, dan juga mungkin maksud dari rekan Kansa itu merespon seperti itu supaya Kansa tidak panik gitu, karena memberikan contoh gitu, kalau misalnya oh dia sudah pernah lebih dari itu loh, sebenarnya itu tuh supaya Kansa lebih merasa aman sebenarnya. Mungkin pada saat itu Kansa sedang panik saja ya kan, sedang capek, jadi respon yang Kansa berikan juga nanti takutnya tidak enak gitu sesama teman. Jadi tergantung lagi gimana komunikasi kita ke sesama rekan kerja, karena kan yang paling dekat dengan kita pada saat itu ya dia. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita butuh bantuannya ke rekan kerja kita itu. Oke, cukup mungkin mengenai tanggapan mengenai ekspresi kecewa. Kita lanjut nih. Nah, mengenai ini rekan-rekan konsolidasi ya, kita akan konsolidasi ini mengenai pertanyaan ini. Apa itu sehat jiwa dan apa saja sih manfaat dari memelihara kesehatan jiwa? Karena kan boleh isinya di kertas. Oke, boleh diisi ya. Nanti boleh bergantian saja menjawabnya. Sehat jiwa, tadi kan kita sudah bahas tuh mengenai sehat jiwa. Apa sih sehat jiwa itu? Terus kenapa sih perlu kita memelihara kesehatan jiwa khususnya di lingkungan kerja? Kalau ada yang sudah siap, boleh angkat tangannya ya. Kansa sudah selesai? Boleh. Saya jiwa itu adalah sehat, tapi dari psikologisnya yang mana dia bisa beradaptasi di lingkungan. Sehat jiwa adalah sehat fisik dan psikologis supaya bisa kontribusi ya di lingkungannya. Ya, soalnya kalau misalnya jiwa yang sehat itu nanti fisiknya juga sehat. Jiwa yang sehat dengan fisik yang sehat biasanya ada Berkesinambungan kan? Kalau Iya. jiwanya sehat, Oke. fisiknya juga yang sehat. Oke. Soalnya kalau misalnya banyak beban pikiran itu juga akan jadi fisiknya juga kan. Oke. Jiwa yang sehat biasanya fisiknya yang kuat gitu biasanya kan. Makanya oke. Jadi jiwa yang sehat, fisik yang kuat. Gitu. Kata pepatah ya. Iya, fisik yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Oh, kalau dalam kata pepatah di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kebalik tuh. Enggak. Oke. Kalau ada lagi yang mau jawab? Dara sudah selesai? Belum. Oke. Iya, sehat jiwa ini apa sih? Tadi kan kita sudah belajar ya. Jiwa sehat itu apa sih? Terus kenapa sih kita perlu memelihara supaya jiwa itu sehat? Selain kita menjaga fisik kita sehat. Tuh ya. Jadi kita sebagai manusia itu ya harus sinambung ya antara fisik dan jiwa. Jadi kita tidak hanya memelihara kesehatan fisik, tapi juga memelihara kesehatan jiwa supaya ada kesinambungan. Kalau dari kamu, Zakia, sehat jiwa itu apa sih? Belum selesai ya? Tadi kira kita. Oke. Oke, silakan Dara. Sehat jiwa itu adalah di mana kondisi individu yang memiliki kestabilan kesehatan fisik dan psikisnya sehingga dapat berfungsi sebagai manusia dengan baik. Oke, kalau manfaatnya apa? Kalau manfaatnya, kalau jiwa kita sehat, pasti kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih efektif dan lebih stabil. Oke, jadi kalau jiwa yang satu kita bisa menjalani kehidupan dengan efektif dan stabil kan Dara? Ya. Emang kalau boleh tahu nih Dara, orang dengan jiwa yang tidak sehat tuh bentuk cirinya tuh apa aja sih? Kalau jiwa
jadi menurut saya kan orang yang memiliki jiwa sehat itu Yang tidak sehat tadi. yang tidak sehat ya Kak. Dia tidak bisa kayak menerima sesuatu terjadi gitu kan. Kurang bisa merespon itu dengan baik. Jadi kayak ada bencana nih, terus dengan jiwa yang tidak sehat, dia malah merespon bencana itu yang malah membuat dirinya semakin takut gitu kan. Oke, jadi kemampuan dari individu yang memiliki jiwa yang tidak sehat itu kesulitan dia meregulasi apa yang dia terima ya, meregulasi atau merespon setiap hal-hal yang tidak dia inginkan gitu ya. Jadi sebenarnya jiwa yang sehat ini bermanfaat untuk membantu individu itu supaya lebih menerima diri lagi apabila mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau dari Zakia gimana? Belum ya Mas? Kalau Silvi gimana nih, kalau sehat jiwa itu apa sih? Orang yang sehat secara emosional dia bisa mengendalikan dirinya. Sehat secara emosional, bisa mengendalikan diri. Kalau manfaatnya itu apa sih? Ketika dia bisa mengendalikan emosinya tadi, dia supaya tidak menimbulkan stres. Oh, ketika mengendalikan emosi, dia nggak menimbulkan stres ya. Oke, silakan Zakia. Baca dulu ya. Sehat jiwa itu adalah kayak suatu kondisi di mana kita tuh tubuh kita tuh tidak hanya sehat secara fisik saja, tapi juga secara mental tadi. Di mana sehat secara mental dan jiwa itu adalah kita mampu untuk meregulasi diri kita baik dalam regulasi emosi ataupun pikiran kita. Nah, nanti dengan kita sehat jiwa itu kita bisa menyejahterakan diri kita sendiri gitu. Kita bisa mencari kesejahteraan dalam diri kita. Nah, dengan kita memiliki jiwa yang sehat itu memberikan manfaat bagi kita dalam dunia kerja, apalagi dengan BPPD ini di mana itu pekerjaannya secara langsung dengan pengalaman di lapangan, berhadapan dengan manusia langsung dan pengalaman orang lain gitu. Jadi dengan kita memiliki jiwa yang sehat, kita sudah stabil, sudah emosi kita yang stabil, diri kita yang stabil, itu bisa membantu kita dapat bekerja dengan baik di lapangan. Seperti kita bisa menghadapi orang-orang yang sedang mengalami trauma. Jadi kita tidak tertrigger dengan trauma itu sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya bentuk pertahanan diri kita ya. Kalau misalnya orang dengan jiwa yang sehat itu bentuk pertahanan dirinya ketika dihadapkan pada situasi yang rumit, pada situasi yang sulit, diturunkan di tempat yang bencana, yang rentan, itu tuh bentuk pertahanan dirinya supaya tidak stres seperti kata Silvi, tidak tidak menjadi tidak produktif ya, justru malah menjadi lebih efektif hal yang dilakukan. Kalau Puja sendiri nih, tadi belum ya, jiwa itu apa sih Puja? Jiwa itu seperti kondisi di mana seseorang itu berada dalam keadaan sejahtera secara emosional, psikologis, dan juga sosial. Kalau orang yang sehat jiwa itu mampu mengelola stres kehidupannya dalam sehari-hari sehingga dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian juga orang sehat jiwa juga dapat mengambil keputusan yang tepat serta produktif dalam pekerjaan ataupun aktivitasnya. Kemudian juga kesehatan jiwa itu juga mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri, juga dapat menjaga keseimbangan dalam menghadapi tantangan hidup, dan juga memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Tapi kondisi ini juga mencakup kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan, menyelesaikan masalah, dan merasa memiliki makna dalam kehidupannya. Oke, sebenarnya berarti kalau dari jawaban rekan-rekan semua, sehat jiwa itu memang memiliki dampak yang sangat positif ya untuk diri kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita tahu tuh apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kerugian dan juga menimbulkan kekeliruan baik antara diri kita sendiri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, manfaat dari coba kita lihat ya, kita recall lagi mengenai sehat jiwa tadi. Nah, jadi kita tuh bisa tuh berkembang secara fisik. Kita berkembang secara fisiknya ya kita mau makan, kita mau melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang aktivitas-aktivitas fisik yang positif ya. Tadi rekan-rekan ada yang senang zumba ya, ada yang senang badminton, ada yang senang nge-gym, ada yang senang apa tadi kan angkat beban ya kan, banyak sama yang mau tadi.
seperti sekarang ibu mungkin umur 30, 25 ya, 25 sampai 30 itu ya umur mentalnya juga seperti itu. Nah, jadi selayaknya orang yang berumur 25 sampai 30 tahun seperti itu, tidak seperti anak-anak. Nah, kalau misalnya memiliki umur mental yang baik, juga nanti respon yang diberikan itu pasti lebih dewasa pembawaannya, terus juga pemberian hal-hal yang diberikan kepada orang sekitar itu juga hal-hal yang positif sesuai dengan umurnya. Nah, kita iya, boleh silakan. Nah, selanjutnya tadi kita ada juga selanjutnya kita ke kesimpulan ya kan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran pelatihan kita hari ini itu kita dapat mengidentifikasi apa aja sih manfaat memelihara dan memenuhi kebutuhan jiwa kita. Jadi kita tahu tuh apa sih manfaatnya. Jadi kan tadi udah banyak banget tuh, kita jadi lebih dewasa, kita jadi lebih bijak, kita jadi lebih konsentrasi, kita jadi lebih produktif seperti itu ya. Selanjutnya juga kita mengenali motivasi pribadi kita dalam bekerja di bidang pekerjaan. Kita ada rasa kemanusiaan, kita ada rasa tanggung jawab sosial, kita ada rasa ingin mengembangkan diri, khususnya mengembangkan diri di bidang perencanaan yang berhubungan dengan manusia. Kita mau berkontribusi dengan manusia, kita mau bermanfaat positif untuk orang lain seperti itu ya. Selanjutnya kita juga dapat menanggapi ekspresi kekecewaan tadi. Kita bisa memberi waktu untuk diri sendiri, kita bisa sosialisasi sebagai bentuk healing kita ya, bercerita gitu. Terus kita bisa sharing antara kesulitan kita di hari ini apa ya, atau apa yang perlu dilakukan ya di hari ini seperti itu. Nah, terus kita juga tahu nih ekspresi kekecewaan yang sebenarnya yang kita rasain itu normal, seperti perasaan cemas, marah, rasa bersalah, takut yang kita rasakan, baik itu ketika kita di kantor maupun ketika kita ada di lapangan. Jadi kita tahu tuh ekspresi kecewa yang kita rasakan itu normal, asalkan pada batas waktu tertentu, tidak berlebihan dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya kita pada terakhir silakan untuk mengeluarkan handphonenya, silakan di scan layar link pada layar ini. Di sini ada link evaluasi, silakan diisi ya. Di evaluasi ini berisi beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman jawab. Diisi juga dengan email masing-masing ya. Oh, kesalahan saya ya. Iya. Bisa dibuka kan linknya? Gimana nama kita ya Kak? Iya, betul. Namanya nama lengkap ya, Ibu. Ada yang udah selesai? Udah. Oke, ada yang belum ya? Udah. Nah, rekan-rekan silakan untuk mengisi di lembar jawaban yang tadi, diisi kesan dan pesannya mengenai pelatihan kita hari ini. Kesan-pesan. Nah, kalau ada masukan dan juga saran nih untuk saya pribadi, boleh silakan dituliskan ya rekan-rekan. Ada kendala lain dalam pengisian evaluasi? Tidak ya, belum saja ya. Silakan diisi kesan-pesannya ke saya. Gimana sih perasaan rekan-rekan nih di hari ini pelaksanaan pelatihan? Ayo gimana nih perasaannya? Dara, gimana nih perasaannya? Senang sekali Kak, karena Senang sekali. untuk wawasan
seperti kekecewaan ketika kita turun ke lapangan tempat bencana. Oke, senang sekali ya ini. Oke, mungkin bisa dikumpulin rekan-rekan. Makasih ya. Makasih ya. Oke,